Baik, terima kasih. Menurut saya, kan memang kebanyakan masyarakat kan kayak mempermasalahkan masalah penyidikan nih ya, Iya. antara jaksa penuntut umum dengan penyidik Polri. Kalau menurut saya, kalau dicermati bunyi pasal RUU KUHP-nya, sebenarnya tidak perlu ada ketakutan begitu, karena kewenangan penyidik tetap di Polri. Hanya kalau misalkan penyidik itu ketika ada laporan aduan tidak segera ditanggapi dalam waktu 14 hari, nanti si pelapor pengadu bisa ke penuntut umum untuk apa? Misalkan lapor ke penuntut umum, nanti penuntut umum akan mempelajari. Ini ada unsur tindak pidananya enggak? Kalau tidak ada unsur tindak pidananya, penuntut umum akan menyarankan pada pelapor atau pengadu untuk mengambil jalan yang lain selain jalur pidana. Tapi kalau ada aspek pidananya, penuntut umum akan minta kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Nah, nanti kalau dalam waktu 14 hari ternyata penyidik tidak segera melakukan penyidikan meskipun sudah ada teguran lah ibaratnya dari penuntut umum, permintaan dari penuntut umum tetap nggak melakukan, maka si pelapor si pengadu tadi bisa minta kepada penuntut umum dengan cara memohon untuk perkaranya diperiksa dan dituntut. Jadi penuntut umum itu kayak apa ya, exit way. Kan kan kita pernah dengar sering ya, no viral no justice. Nah kalau misalkan jenengan punya masalah terus kemudian nggak ditangan-tangani oleh penyidik Polri, kan masih ada harapan satu lagi kepada kejaksaan. Jadi nggak ada di RUU waktu rebutan penyidikan itu nggak ada. Tidak ada tumbang tindih kewenangan, Tidak nggak ada, Pak ya? ada, tidak ada. Jadi penuntut umum nanti kalau penyidik Polri tidak jalan, itu diberi hak kepada pelapor pengadu untuk memohon kepada penuntut umum. Dengan permohonan loh, tanpa permohonan penuntut umum juga tidak bisa jalan. Ada batas waktu, Pak? Penyidikannya. Iya. Kalau penyidikannya ada sekarang, ini bagusnya RUU KUHP. Makanya saya berbeda dengan banyak orang. RUU KUHP ini bagus, sudah banyak yang bagus. Ada batas waktu penyidikan. Kalau si tersangka atau terdakwanya itu ditahan, kalau dulu kan bisa bolak-balik ya, berkali-kali berkas dari kejaksaan ke kepolisian, udah ada batas waktunya KUHP yang sekarang. Kalau yang nanti RUU KUHP ada. Kalau tersangka terdakwanya ditahan dalam waktu 120 hari, dia sudah harus dilimpahkan ke persidangan. 120 hari berarti ya sekitar 4 bulan itu harus perkara sudah disidang. Kalau tidak ditangkap, tidak ditahan tersangka terdakwanya, batas waktunya 150 hari. Ini sama dengan pengajuan saya 20 tahun yang lalu ketika pembahasan RUU KUHP yang tahap pertama dengan Pak Otto Hasibuan di Hotel Splendid. Itu begitu, usulannya harus ada batas waktunya. Nah, cuman kelemahannya RUU KUHP yang sekarang ini tidak merumuskan sanksinya kalau batas waktu tadi terlewati. Makanya kemarin dari Wisnuwardana saya mengusulkan harus ada sanksinya. Kalau zaman 20 tahun yang lalu saya sudah nulis di artikel ilmiah, sanksinya penyidikan dipandang berhenti demi hukum. Biar apa? Biar ada kepastian hukum buat yang ditetapkan tersangka. Jadikan tersangka itu nggak enak ya. Nah, kalau dengan KUHP yang sekarang, misalkan ditetapkan tersangka tapi kasus nggak segera diputus, mau ngajukan pemeriksaan pra peradilan pasti kalah. Hakimnya kan akan panggil polisi, penyidik ya. Ini gimana kasus ini? Nah, penyidik akan jawab, penyidikan masih tetap berlangsung dan sementara tersangkanya tetap saudara X misalkan. Paling-paling hakimnya kan cuma bilang, oke, selanjutkan dan segera selesaikan, kan begitu. Penyidiknya akan jawab, siap, lanjutkan dan diselesaikan. Tapi tetap nggak selesai-selesai. Status tersangka melekat terus, bahkan sampai orang meninggal dunia. Bahaya ini. Nggak bisa diperbaiki dengan KUHP yang sekarang. Nah, makanya RUU KUHP sudah bagus, ada batas waktunya, tetapi belum ada sanksinya. Makanya saya di FGD kemarin saya usulkan harus ada sanksinya, seperti tulisan saya 20 tahun yang lalu. Kalau ada sanksinya, jangan berpikir bahwa itu kan kena orang lain. Kalau kena diri kita sendiri, kena pada saudara kita sendiri, wah kita tidak bisa ngerawat apa-apa itu. Jadi sekali lagi, menurut saya sebenarnya tidak ada yang perlu diributkan atau perebutan penyidik atau tidak ada. Penuntut umum baru bergerak kalau ada permohonan dari pelapor atau pengadu. Itu pun setelah
penyidik Polri setelah diminta oleh penuntut umum tidak segera jalan melakukan penyidikan. Ada lain Pak atau hanya itu aja yang menjadi polemik Pak? Sekarang yang jadi polemik kan itu sebenarnya yang ramai ya. Tapi kalau beberapa poin dari RUU KUHP sebenarnya banyak ya. Misalkan kan ada yang mengatakan penyidikan masuk 2 hari, kan gitu kan. Loh, penyidikan itu kapan dipandang penyidikan itu dimulai kan kalau penyidik sudah melakukan tindakan upaya paksa. Tindakan upaya paksa yang pertama adalah kan panggilan. Jadi misalkan dalam waktu 2 hari penyidik bisa aja manggil. Ketika orang lapor ke SPKT kalau nanti dikonsulkan dengan reskrim, biasanya reskrim langsung juga bisa panggil untuk diperiksa di BAP sekalian hari itu juga. Saya ngalami sendiri soalnya. Ya itu kan sudah mulai penyidikan. Cuma nanti SPDP itu diberitahukan pada jaksa penuntut umum ketika penyidik sudah mendapatkan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Tapi ketika meriksa saksi-saksi kan bebas. Yang penting tadi jangan melebihi batas waktu yang 120 hari kalau tersangka nanti ketemu dan ditahan, jangan melebihi 120 hari. Kalau tidak ditahan, ya jangan melebihi 150 hari. Gitu. Kalau dari kacamata jenengan sebagai akademisi, sebagai praktisi, RUU KUHP ini kan pasti ada pro kontra ya. Komposisi dari keseluruhan Pak, ini yang masih perlu diperbaiki berapa persen, yang sudah menguntungkan atau lebih bagus berapa persen Pak komposisi? Kalau menurut saya 90% itu sudah bagus. Yang 10% tadi yang harus betul, misalkan tadi yang kontradiktif itu kan dibetulin dong gitu. Karena tidak mungkin pasal bertentangan antara satu dengan yang satu memberikan rugi, satu enggak. Gitu. Terus ditambah tadi perlu ada sanksi kalau batas waktu lamanya penyidikan terlampaui. Sebab ya untuk melindungi orang juga, jangan berpikir itu orang lain. Kalau kena diri kita sendiri, kena keluarga kita, kan lebih terlindungi. Kalau sudah melampaui lama batas waktu penyidikan, tadi yang 120 dengan yang 150, otomatis penyidikan menurut saya harus diberi sanksi, dianggap berhenti demi hukum. Nanti kalau di belakang hari ditemukan bukti kuat untuk melanjutkan kasusnya, nggak apa-apa, dibuka lagi. Bukti barunya ya. Karena tidak terbentur asas nebis in idem. Asas nebis in idem itu kan kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, nggak boleh disidangkan lagi. Ini kan belum ada putusan, jadi bisa dibuka lagi. Tapi ada kepastian hukum untuk status yang kena status tersangka tadi. Iya. Jadi akhirnya tersangkanya kan lepas, dicopot ya status itu. Di tersangka nggak enak, ada orang di kampung ngerasan-ngerasan guyu-guyu dikira ngerasain. Bekas napi. Dirasain. Bekas Karena lebih tersangka. peka perasaannya kan. Ada pendapat kan memang seakan-akan RJ itu hanya penuntut umum kan? Iya. Iya memang di RUU KUHP itu yang bisa menghentikan kasus itu penuntut. Itu dengan syarat kasusnya ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun. Misalkan pelakunya sudah 70 tahun, nggak usah dilanjut lah. Saat nulis 70 tahun, itu kewenangan penuntut untuk menghentikan. Kalau RJ sekarang ini kan berdasarkan peraturan masing-masing. Iya. Padahal kan yang berdasarkan undang-undang itu kan hanya untuk sistem peradilan pidana anak. Nah sekarang kemarin di FGD juga diungkap itu nama pengadilan HAM, kasus HAM. Dan sekarang di RUU KUHP yang berdasarkan undang-undang berarti ketambahan ini KUHP ini RUU KUHP. Tapi memang jaksa saja penuntut umum. Untuk yang di KUHP Pak ya? Iya, di penyidikan tidak ada di RUU. Untuk yang lain diatur sesuai dengan aturan mereka masing-masing. Iya, sementara ini seperti sekarang ini kan aturan masing-masing. Per Kapolri ada, Kapolri ada, jaksa juga punya peraturan sendiri, Mahkamah Agung juga punya peraturan sendiri. Tidak perlu ditarik untuk akhirnya hanya satu berdasarkan ke instansi gitu, RUU KUHP Pak. Kalau mengikuti syarat berdasarkan undang-undang ya mestinya ngikutin RUU KUHP. Kalau peraturan kan bukan undang-undang. Iya. Peraturan Kapolri misalkan itu kan peraturan perundang-undangan, bukan undang-undang. Kalau undang-undang kan dibuat oleh legislatif ya sama presiden, atau kalau di daerah ya kepala daerah dengan DPRD. Jadi kalau mau ngikutin yang menurut undang-undang ya, nah misal bisa ditambahkan, misalkan RJ ini bisa dilakukan di mulai tahap penyidikan itu lebih bagus lagi.
Jadi jelas posisinya, Pak. Iya, posisi penyidik juga lebih jelas. Jadi Perkapolrinya ada payungnya gitu ya. Ada payungnya, dipayungi oleh RUU KUHAP yang nanti akan jadi KUHAP kalau jadi disahkan. Lebih kuat lagi. Dan RJ kan memang, ya kalau menurut pendapat saya, memang kalau bisa mulai dari penyidikan. Jadi nggak perlu buang waktu sampai penuntutan baru diberhentikan.